dengan kita bisa buktikan bahwa dia tidak didapai pengacara pada waktu perkara dulu, seharusnya dia udah bebas. Apakah nanti ada bukti pendukung? Karena saya lihat ini pembela adiknya untuk bebas, biarin aja saya penjara. Terus Sudirman juga keluarganya waktu Sudirman dianggap punya kekurangan, keluarganya setia sampai hari ini. Logikanya kan begini, Tapi mereka ini tidak didengar sebagai saksi. Mungkin kita Artinya tidak dapat kehidupan fakta itu sebenarnya sudah ada pada waktu itu. Fakta dia melihat Vina bersepeda motor, fakta melihat Eki juga mereka bertengkar, itu fakta itu sudah ada waktu itu. Pada waktu perkara sudah berjalan. Nah, kalau tadinya fakta itu muncul dan terungkap pada waktu sidang dulu, putusan masih itu artinya no begitu. Jadi nanti kami akan mengajukan saksi-saksi, mereka akan jelaskan itu semua, disertai bukti-bukti pendukung tentang keterangan-keterangan saksi mereka itu. Dan akan bisa kita lihat, keterangan saksi itu kan akan terlihat bersesuaian di antara puluhan saksi-saksi yang ada tadi itu. Nah, kedua yang paling penting, kelihatan sepele dan itu pelajaran yang penting dalam kasus ini adalah bahwa para terdakwa ini, yang pemohon PK ini, waktu dulu diperiksa di kasusnya mereka dulu tidak didampingi oleh pengacara. Ya, di dalam putusan Mahkamah Agung, beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung, apabila seseorang yang dipersangkakan melanggar pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun, apalagi 15 tahun, itu tidak boleh, penyidik itu tidak memberikan penasihat hukum kepadanya. Jadi penyidik itu tidak bisa bilang, oh karena tidak ada tersedia pengacara, ya kami tidak ada pengacara. Nggak bisa. Karena kewajiban negara untuk memberikan penasihat hukum. Nah, terhadap semua kasus-kasus yang terdakwanya ya tidak didampingi pengacara, sebenarnya ancaman hukumnya adalah 5 tahun sampai bahkan 15 tahun, maka oleh Mahkamah Agung itu diputuskan bebas. Nah, itu saya sampaikan sekarang ini. Jadi mestinya Mahkamah Agung dengan melihat fakta ini saja, nggak usah yang lain-lain diperiksa, dengan adanya fakta bahwa semua terpidana pemohon PK ini yang tertuju terpidana ini waktu dulunya tidak didampingi pengacara, sebenarnya pada waktu itu hakim sudah memutus bebas. Sudah langsung memutus bebas pada waktu itu, karena Mahkamah Agung membuat putusan jurisprudensi seperti itu. Jadi nggak usah kita lihat lagi fakta-fakta apakah betul ada pembunuhan, apakah itu ada kecelakaan dan sebagainya, nggak perlu. Dengan tidak dirampingi pengacara aja langsung dia bebas. Ini yang sebenarnya paling penting dan utama sekali, ya. Jadi supaya masyarakat awam di seluruh Indonesia tahu bahwa mereka berhak untuk didampingi pengacara. Itu yang kita jelaskan tadi, riwayat KUHAP itu mulai dari Miranda Rules, peristiwa yang terjadi di antara Miranda lawan Arizona yang ada negara di sana. Jadi dan itu sudah diadopsi di KUHAP kita. Miranda Rules itu sudah diadopsi di KUHAP kita. Maka seseorang kalau didampingi diperiksa, dia berhak mendapat pengacara. Itu ada gitu loh. Makanya Mahkamah Agung mengatakan kalau tidak dipimpin pengacara, dia harus diputus bebas. Nah, jadi sebenarnya simpel sekali kasus ini. Kalau berkaca kepada putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, dengan kita bisa buktikan bahwa dia tidak didapai pengacara pada waktu perkara dulu, seharusnya dia udah bebas. Gak usah kita cari cara yang lain. Nah, ini ya. Makasih ya, Bro.